Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat yang beriman. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk men-sharing tentang masalah toharoh atau sesuci, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai acara pada podcast kali ini, mari kita yang pertama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita senantiasa junjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman yang penuh dengan benderang, penuh dengan cahaya, yakni agama Islam. Baik sahabat-sahabat sekalian, kenapa sih kita harus membahas tentang toharoh atau sesuci? Karena dalam konsep ajaran agama Islam, toharoh adalah suatu pondasi bagi kita umat muslim untuk melakukan ibadah, baik itu sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan toharoh maka kualitas dan nilai ibadah kita itu akan jauh lebih baik dibandingkan ketika kita tidak memiliki atau tidak mengerti tentang toharoh ini atau sesuci. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita harus memiliki ilmu atau tata cara bagaimana toharoh ini dilaksanakan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas hal-hal dasar dulu masalah toharoh, yakni yang paling utama adalah konsep air, teman-teman. Nah, dalam toharoh ini konsep air dibagi menjadi 3. Apa saja? Ini saya menggunakan buku dari karangan Dr. Andes Muhammad Rifai yang diterbitkan oleh PT Karya Toha Putra Semarang. Dalam bukunya beliau, untuk konsep toharoh atau sesuci ini dalam konsep air dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep pembagian air. Ada yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Dan keempat yaitu air muntanajis atau air yang bernajis. Baik teman-teman, sahabat sekalian, mari kita bahas konsep air yang pertama, yaitu air suci dan mensucikan. Baik. Nah, kalau dalam buku karangan Bapak Dr. Andes Rifai, air suci dan mensucikan yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Baik, dalam karangan Bapak Rifai, air mutlak ini berarti air yang masih murni, yang belum pernah terkena atau belum terkena oleh manusia, badan manusia, dan itu istilahnya belum digunakan untuk bersuci. Jadi apa saja air tersebut? Yang pertama itu ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Ini merupakan air yang sifatnya mutlak atau murni. Nah, air ini dapat digunakan untuk bersuci, teman-teman.
Nah, coba teman-teman nanti bisa di cross check di rumah, apakah air yang kita gunakan sehari-hari untuk bersuci sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau belum. Kalau belum, teman-teman wajib untuk menggantinya, karena ketika toharoh atau ketika kita bersuci tetapi airnya tidak memenuhi syarat, maka sesuci yang kita laksanakan itu akan menjadi tidak sah karena air yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Nanti bisa dicek teman-teman sekalian. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Makruh ini artinya tidak dilarang, tidak juga dianjurkan, tetapi sifatnya dihindari. Inilah makruh. Nah, air apakah itu? Yaitu air musayyamas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi air yang dipanaskan, misalnya itu air dimasukkan ke dalam sebuah, kalau di tempat saya itu namanya apa itu ya, empreng, nah atau dandang, itu yang terbuat dari bukan logam atau bukan emas. Nah itu nanti airnya untuk bersuci itu bersifat makruh. Untuk bersuci tetap sah teman-teman, tetapi tidak dianjurkan atau kalau bisa dihindari seperti itu. Baik, untuk konsep yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, ini sahabat semua, kita harus hati-hati dalam memilih memilih jenis air untuk bersuci, terutama karena ketika kita tidak paham konsep, kita tidak paham ilmunya, maka bahayanya nanti sesuci yang kita laksanakan menjadi tidak sah. Nah, lalu air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ini air yang seperti apa? Nah, mari kita lihat satu persatu. Air suci tapi tidak mensucikan itu namanya adalah air mustakmal, air yang telah dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Jadi air ini air yang sisa dari yang telah digunakan untuk bersuci, untuk mandi, walaupun tidak merubah rasa, warna, dan bau, tetapi karena telah digunakan, maka air ini menjadi tidak sah untuk bersuci, walaupun airnya suci tetapi sifatnya sudah tidak mensucikan. Nah, jadi teman-teman sahabat semua, ketika kita harus bersuci, harus berwudu ataupun mandi, maka kita harus benar-benar menjaga kualitas kemurnian air tersebut agar sesuci kita tidak menjadi sia-sia. Seperti itu teman-teman. Baik, konsep yang terakhir yaitu air muntah najis. Air muntah najis yaitu air yang terkena najis teman-teman, dan jumlahnya kurang dari 2 bulan. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak pula mensucikan. Jika lebih dari 2 bulan dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Nah, jadi kalau air terkena najis, misal nih air dalam pula kita itu tempat penampungan air, terkena najis tetapi tidak berbau rasa, tidak merubah warna, dan tidak berbau. Kemudian pulanya itu ukurannya kurang lebih untuk lebar dan panjang itu kita bulatkan saja 65 cm dan tingginya 65 cm, maka itu masih bisa untuk bersuci. Tetapi kalau kurang dari 62,4 cm untuk ukuran pula penampungan airnya, maka itu air tersebut menjadi air muntah najis atau air yang sudah terkena najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, baik,
pada pertemuan kita hari ini mungkin untuk pertama kita harus membahas ke air dulu. Mungkin di podcast selanjutnya nanti kita akan bahas tata cara untuk sesucinya. Pada kesempatan kita hari ini kita pelajari dulu konsep airnya terlebih dahulu sebelum ke konsep bagaimana cara untuk bersesuci. Seperti itu teman-teman. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu, di podcast yang selanjutnya akan kita jawab satu persatu. Terus support channel kita, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena like dan subscribe Anda kebahagiaan untuk kita untuk terus berkarya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.